kita memang cukup ngeri-ngeri yang tadi dikatakan Romo Alvan, tapi tidak ngeri-ngeri sedap, memang ngeri sungguhan. Ya, ketika kita menyebut COVID ini ngeri sungguhan, tidak ada sedapnya sama sekali, karena korban COVID ini benar-benar ada di sekitar kita dan berhubungan dengan kita, dan banyak peristiwa-peristiwa yang mengagetkan. Sehingga sangat tepat kalau yang disampaikan di dalam Dharma, bahwa hidup kita ini seperti menggulung benang. Jadi kalau ada benang kemudian kita gulung, pelan-pelan lambat, tapi pasti kita akan ketemu ujung benang itu. Dan masing-masing dari kita sedang menggulung benang. Setiap detik yang kita lalui, setiap detik itu pula kita menggulung benang. Sampai kapan benang ini habis, kita tidak pernah tahu. Pada kesempatan ini, gulungan benang Bapak Gui Yanping, gulungan benang Ibu Yeni Guyana sudah habis. Padahal jarak umur mereka cukup jauh. Ya, kita tentu mengenal sekali Romo Alvan, tentu mengenal sekali Saudari Yeni dengan Saudara Kang Chun adalah sepantaran lah, satu level ya dengan Saudara Alvan, karena saya mengenal dengan baik pribadi Ibu Yeni, kemudian suaminya Saudara Kang Chun, kemudian juga Alvan ini saya juga kenal ketika masing-masing masih sendirian, belum menikah semua. Ya, ketika wihara masih di Ekayana, kita sama-sama mengenal, sehingga ketika kepergian Saudari Yeni ini disampaikan kepada saya, wah saya sampai kaget sekali. Wah, ini orang yang kesekian yang saya sudah kenal dengan baik ketika masih muda, kemudian meninggal di saat COVID seperti ini. Sangat mengerikan, tidak ngeri sedap. Ya, jadi benar-benar saya bisa merasakan keluarga yang ditinggalkan itu betul-betul kaget. Dan dikatakan juga di dalam Dharma bahwa kalau gulungan benang itu saja, dikatakan di dalam Dharma, orang yang melihat matahari pagi belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Sebaliknya, orang yang melihat matahari tenggelam hari ini belum tentu melihat matahari terbit besok. Artinya sedemikian rapuh, tadi yang dikatakan Saudara Alvan benar sekali, sangat rapuh kehidupan kita ini. Hanya tergantung pada selembar nafas kita. Nafas kita yang masuk, nafas kita yang keluar. Kalau kita amati baik-baik, dan kemudian kita renungkan, bisa masuk, kalau tidak bisa keluar, kita akan menderita, kita akan berangkat dari kehidupan ini. Bisa keluar, tidak bisa masuk, kita juga akan meninggal. Jadi sangat rapuh. Ya, bahkan ibaratnya kalau ada satu contoh juga, sebetulnya kita ini seperti sedang bergantung di seutas tali di pinggir jurang. Dan tali ini sedang dikerikiti, dikerikiti bahasa Indonesianya adalah digigit sedikit demi sedikit oleh seekor tikus. Sehingga pada satu saat tali ini digigit sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai satu ketika pasti putus. Dan kita yang pegangan dengan utas tali itu tidak tahu kapan putus, tapi pasti putus. Dan begitu putus kita jatuh ke jurang. Yaitulah kematian. Dan tikus ini adalah tikus waktu, dimensi waktu sekarang. Jadi dia menggerogoti
sedikit demi sedikit utas kehidupan kita saat kita bergantung, yang tadi dikatakan Romo Alfon sangat rapuh itu. Tidak tahu kapan pasti putus. Nah, saudara-saudara, ini memang peristiwa yang sangat menakutkan dan memang semua orang akan takut menghadapi hal ini. Kita kadang-kadang memahami bahwa kematian itu pasti ada kita hadapi. Kita selalu tahu itu resiko kehidupan kita. Tetapi ketika kita menghadapi kematian yang sesungguhnya, kita agak sulit untuk bisa menerima itu sebagai kenyataan. Itu baru kematian orang yang dekat dengan kita. Apakah itu ayah kita, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu kakak kita, apakah itu tetangga kita. Pokoknya yang kita dekat dengan dia, ketika kematian itu datang, kadang kita sulit untuk menerima. Tapi kalau orang itu jauh, kita nggak kenal misalnya, kita bisa dengan mudah mengatakan, ya hidup memang tidak kekal lah. Hidup ini rapuh, bisa mati setiap saat. Oke. Tapi begitu orang itu dekat dengan kita, berapapun usianya, begitu kita ditinggal, rasanya kita tidak siap menghadapi itu. Padahal tahu kematian adalah risiko kehidupan, tapi kita kadang tidak siap menghadapinya. Itu orang lain, itu orang terdekat kita. Dan kadang kita pun lebih tidak siap diri kita ini kalau menghadapi kematian. Kita mungkin mengerti kematian itu pasti akan datang pada diri kita. Kita mengerti rambut kita sekarang semakin memutih. Kita mengerti sekarang daya ingat kita makin lemah. Panca indria kita makin lemah. Tenaga kita makin lemah. Ini pasti satu ketika akan menuju kematian. Satu ketika akan mengisi kotak di belakang saya ini. Kotak-kotak abu jenazah. Tapi ketika kita mulai lemah, kalau seandainya kita ditanya, siapkah kematian kamu hadapi hari ini? Aduh, janganlah. Anakku masih kecil, pekerjaanku masih belum selesai, pandemi belum tuntas. Apa yang terjadi nanti setelah pandemi aku belum tahu. Aku mau tahu ini. Dan selanjutnya kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kematian itu datang. Dan kita tidak siap gitu. Jadi kita hanya tahu teorinya. Kematian pasti menjadi akhir dari kehidupan kita saat ini, tetapi kita tidak siap mental. Sebetulnya Pangeran Siddhartha pun juga dulu tidak siap mental. Umur 29 tahun, ketika beliau melihat ada orang tua, melihat ada orang sakit, melihat ada orang mati, dan beliau bertanya kepada Cana, apakah saya bisa mengalami tua, sakit, dan mati? Ketika dia mendengar jawaban Cana bahwa Pangeran Siddhartha juga bisa tua, sakit, mati, gemetar, lalu ngeri sekali hidupnya. Sampai akhirnya, aduh, aku sudah berumah tangga ini, sekarang gimana ya? Sekarang aku harus mencari cara supaya saya bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Itu yang menjadi alasan untuk beliau meninggalkan istana dan bermeditasi 6 tahun, sampai akhirnya mencapai kebudaan dan mengajarkan Dharma. Supaya kalau kita sekarang sudah tua, sakit, dan mati sebagai akibat dari kelahiran kita saat ini, maka sekarang kita jangan hanya takut pada masa depan. Nanti sebentar lagi mati bagaimana ini,
Berapa lama lagi hidupku? 15 menit lagi mungkin aku mati, atau mungkin 1 tahun lagi, apakah mungkin 5 tahun lagi aku mati? Aduh, hidupnya lalu diisi kegelisahan, 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 dan akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya kita malah menyia-nyiakan hidup yang saat ini. Tapi justru ketika Pangeran Siddhartha setelah gemetar melihat kenyataan tua, sakit, dan mati, kemudian meninggalkan istana, bermeditasi 6 tahun, dan beliau akhirnya menemukan cara bagaimana sekarang kita menyelesaikan kehidupan ini saat ini, dan kalau kita berhasil, maka kita tidak akan terlahir kembali. Sehingga kondisi untuk tua, sakit, dan mati menjadi tidak ada lagi, karena kita tidak terlahir kembali. Tapi kalaupun kita masih harus terlahir kembali, karena belum siap, belum tuntas menyelesaikan cara kita pengendalian pikiran dan batin kita, maka minimal kita di dalam hidup ini, kita punya semangat, seperti yang tadi dikatakan oleh Romo Alvan. Jadi kita tidak hanya diisi dengan ketakutan, kengerian, kegelisahan, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi sekarang kita harus berusaha supaya di kehidupan ini, para mendiang itu menjadi contoh bahwa kematian bukan hanya untuk mereka yang berusia lanjut. Kematian bukan khusus untuk para laki-laki atau wanita. Ternyata kematian bisa dialami oleh semua usia. Dari yang tua, dewasa, muda, remaja, anak-anak, bahkan di dalam kandungan pun kematian bisa datang. Kematian juga bisa datang untuk pria, wanita. Semuanya bisa kematian dialami semua. Nah, karena itu kita pun pasti akan mengalami kematian. Nah, inilah keyakinan yang kita harus miliki untuk yang pertama kali, yaitu saya satu ketika pasti mati, tetapi saat ini saya masih belum mati. Dan selama saya belum mati, saya harus memperjuangkan kehidupan ini. Saya mengisi kehidupan ini, agar ketika kematian datang, saya sudah mempersiapkan segalanya. Ibaratnya, kalau satu ketika saya harus bepergian ke luar negeri, maka saya harus menyiapkan paspor saya. Saya harus menyiapkan uang saku saya. Saya harus menyiapkan perlengkapan saya. Sebelum saya ke luar negeri, saya harus siap semua dan saya cek semua. Apakah paspor sudah ada? Visa sudah punya? Apakah uang sakunya sudah cukup? Apakah pakaiannya sudah lengkap? Apakah perlengkapan-perlengkapan yang lain saya sudah siapkan? Ketika semuanya sudah siap, besok berangkat, saya sudah siap. Itu kalau kita keluar negeri. Kalau Anda keluar kota juga sama. Apakah kendaraan sudah siap? Apakah bahan bakarnya sudah siap? Apakah konsumsinya sudah siap? Dan lain sebagainya. Begitu semua siap, ya, sekarang bisa berangkat. Karena kematian bisa datang setiap saat, maka kita anggap kematian akan datang sekarang juga. Jadi kita tidak perlu menunda pergi ke tukang-tukang ramal misalnya, kemudian kita tanya garis tangan kita ini, saya umurnya sampai berapa, saya tanya sama tukang ramal bentuk muka saya kalau begini ini sampai umur berapa, dan lain sebagainya. Tidak perlu kita tanya, karena tukang ramal hanya tahu yang akan terjadi. Tapi dia tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Dari garis tangan kita, dari bentuk muka kita, mungkin tukang ramal akan mengatakan, ya, umurmu masih 20 tahun lagi. Oke, umur masih 20 tahun lagi. Tapi dia tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Misalnya sekarang kita melakukan naik kendaraan, tutup mata.
Di jalan yang ramai kita tutup mata, kita yakin 20 tahun lagi umur saya masih ada. Dan kita ngebut tutup mata, matilah kita hari ini kecelakaan. Kenapa? Karena itu yang tidak diperhitungkan, tindakan itu yang tidak diperhitungkan. Sehingga umur mungkin masih 20 tahun, tapi begitu kita sembrono, begitu kita menyia-nyiakan hidup kita, matilah kita saat ini. Dan ramalan menjadi tidak cocok, karena ramalan hanya tahu yang akan terjadi, dapat memperhitungkan yang akan terjadi, tapi tidak pernah tahu apa yang akan kita perbuat. Nah, saudara-saudara, sekarang kita harus punya keyakinan bahwa hidup ini pasti berujung kematian, dan kematian itu bisa datang sekarang juga. Tadi di dalam Dhamma sudah disampaikan bahwa orang yang melihat matahari tenggelam belum tentu melihat matahari terbit untuk keesokan harinya. Orang yang melihat matahari terbit belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Berarti sekarang saya bisa mati, sekarang saya bisa berhenti kehidupan saya. Dan kalau keyakinan itu kuat, saya bisa mati setiap saat, maka muncullah semangat. Jadi justru harus muncul semangat untuk mempersiapkan segalanya. Jangan malah lemah. Aduh, aku bisa mati nanti malam, ya sudahlah, sekarang saya makan enak saja, saya santai saja. Bukan, justru saya sekarang harus semangat. Semangat apa ini? Semangat mengembangkan kebajikan. Karena itu modalnya, itu pasportnya. Sekarang saya harus berbuat baik. Berbuat apa ini? Kalau di dalam Dharma, berbuat baik yang paling dianjurkan, sebagaimana tadi pada waktu acara Puja Bakti dimulai, permohonan sila. Itu intinya, bahwa kita sekarang harus berusaha untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Itu latihan kita, kemoralan itu latihan kita jaga baik-baik. Bahkan kalau bisa hari-hari tertentu, hari-hari Uposatha tanggal 1, 8, 15, dan 23, menurut penanggalan bulan atau Imlek, kita jalani 8 sila. Sehingga kalau hari ini saya mati, sedang jalankan Pancasila Buddhis, tugas saya untuk membersihkan perbuatanku akan membuahkan kebahagiaan. Karena dengan melaksanakan sila bisa membuahkan kelahiran di alam bahagia. Silena sugating yanti. Dengan melaksanakan sila kita bisa terlahir di alam sukata, di alam bahagia. Ini sangat bermanfaat. Jangan kita hanya mengharap kebahagiaan, tapi kita tidak punya persiapan. Ibaratnya kita pengen ke luar negeri, tapi kita tidak punya paspor, nggak mungkin. Sila, kemoralan adalah paspor. Kita bisa mati saat ini, mari kita jalani Pancasila, mulai sekarang juga. Jangan menunda, karena kematian milik makhluk hidup, bukan milik umur tertentu. Nah, jadi kalau sekarang sudah menjalankan sila, kemudian ada 8 sila, kadang-kadang di hari-hari tertentu, atau mungkin kita libur, kadang-kadang kalau kita punya program, entah di wihara kita sendiri, atau wihara terdekat, atau di mana saja ada program Samanera mungkin kita jalani, nanti kalau sudah selesai PPKM misalnya, sudah selesai pandemi, kita ikut program-program Samanera, atau bahkan kalau sekarang ada biku sementara, 2 minggu misalnya, kita ikut. Sehingga kita mempersiapkan diri kita, paspor kita, uang saku kita ikut. Hanya 2 minggu saja. Kalau mau 2 minggu kali 2, 1 bulan, silahkan. Mau untuk lebih lama lagi, silahkan. Sehingga kematian hari ini datang, hari ini saya siap. Kalau saya sudah punya keyakinan, saya sudah punya kemoralan,
sekarang saya juga harus banyak belajar. Bukan mempelajari berita-berita kosong atau hoax. Tapi kita belajar Dharma untuk menambah semangat. Sehingga kalau tadi dikatakan Romo Alvan, aduh gimana ya, kita biar bisa bersemangat. Nah ini, kita belajar Dharma ini supaya kita semangat bahwa aduh hidup kita sudah tinggal pendek nih. Tinggal pendek justru saya harus semangat, bukan tinggal pendek, nah, aduh saya lepaskan. Enggak, saya sudah harus semangat. Nah ini kita belajar Dharma. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kita belajar untuk kita praktekkan dengan lebih banyak lagi. Dan kalau sampai kehidupan ini saya belum selesai, artinya saya masih bisa kemungkinan terlahir kembali, dengan saya belajar Dharma ini mengkondisikan saya untuk bisa ketemu Dharma lagi di kehidupan yang berikutnya. Karena saya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh di kehidupan ini. Saya rajin mengikuti acara-acara seperti ini, ya. Ada kita pertemuan-pertemuan kalau sekarang secara online ini hampir setiap saat kita bisa temukan, bukan hanya tiap hari, tapi tiap saat hampir kita bisa temukan, atau kita rajin membuka YouTube saja, dokumentasi acara-acara sebelumnya juga sudah banyak sekali dengan topik berbeda-beda yang luar biasa yang kita bisa pelajari dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita kalau bisa belajar, kita bisa membuka diri, mendengar orang lain berbicara atau kita membaca, maka kita bisa memasukkan data baru, memasukkan informasi Dharma yang baru, yang menjadi bekal untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Parita yang tadi para Bante bacakan itu sebetulnya tuntunan hidup yang kita bisa jalankan. Kalau nanti Anda membuka rekamannya ini lagi, kemudian Anda coba dengarkan para Bante tadi membaca parita yang mana, sutta yang mana, kemudian Anda baca terjemahannya. Wah, ini ternyata adalah tuntunan kehidupan kita. Bahwa sekarang saya harus jalani, mumpung ada kesempatan, saya bukan hanya jalankan sila, tapi saya juga jalankan kerelaan dan lain sebagainya, meditasi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah kemauan kita untuk menambah informasi. Jangan menganggap saya sudah ngerti semua, yang penting saya meditasi, saya nggak mau teori-teori. Tidak. Kalau Anda sudah menutup diri seperti itu, maka kemampuan Anda hanya berhenti sampai di situ. Tapi ketika saya mau belajar, dan kemudian saya mau melaksanakan, sehingga saya memperoleh manfaat, memperoleh kebahagiaan, maka kematian datang malam ini pun saya sudah siap. Karena hidup ini sangat rapuh. Kalau saya sudah punya keyakinan, saya menjalankan kemoralan, kemudian saya juga banyak memanfaatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, misalnya dari sumber internet, mungkin dengan YouTube dan lain sebagainya, kemudian dari buku-buku, dari segala macam renungan harian yang kita bisa lihat dari apps yang mungkin ada di banyak tempat misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memiliki semangat yang terus-menerus. Jadi jangan hanya setelah mendengar ini, semangat, iya benar ya, iya ya, saya harus punya keyakinan ya, bahwa hidup ini bisa mati sekarang juga ya. Kalau begitu sekarang harus saya jalankan sila ya. Saya sekarang ya banyak belajar, tapi 3 hari kemudian saya sudah nggak ingat lagi. Saya kemudian ya kembali ke jalan saya yang sebelumnya, kebiasaan saya pemborosan waktu, hanya males-malesan, kemudian ya ini kan saya kerja dari rumah, santai, mager, males gerak, dan lain sebagainya. Apa gunanya? Kita lalu menyia-nyiakan hidup yang demikian cepat, yang hanya seperti benang digulung, yang nanti satu ketika pasti akan habis. Nah, jadi kita sekarang, saya harus semangat nih. Semangatnya bagaimana nih? Kadang-kadang kita boleh mengajak teman-teman, ayo teman-teman, kita bikin lagi pertemuan. Lewat Zoom ini aja sudah luar biasa.
Ayo kita pertemuan bersama, kita diskusi dhamma. Mungkin hanya 10 orang, 20 orang, ayo kita diskusi dhamma. Nanti akan memberikan manfaat. Dan kita dengan banyak bertemu dengan teman itu, mengkondisikan kita lebih giat untuk belajar. Apalagi kadang kita melihat teman kita, dulu dia punya pengalaman seperti ini. Ketika dia menghadapi keluarganya yang meninggal karena COVID. Wah, ini pengalaman yang baik nih. Sehingga satu ketika mungkin ada orang lain yang mengalami yang serupa, pengalaman orang ini bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan kita merasa, setelah orang itu bisa menjadi tenang, keluarganya bisa menjadi tenang, kita juga merasa bermanfaat. Waduh, untung ya aku dulu ikut diskusi seperti itu, sehingga aku bisa menasihati orang lain. Dan itu membangkitkan semangat kita yang lain, karena kita penuh kebahagiaan, karena merasakan hidup ini bermanfaat. Kemudian kita lebih bersemangat lagi untuk belajar dan menggalang pertemanan kita, walaupun secara online begini, tidak masalah. Karena dulu mungkin awal-awal kita merasa kok rasanya nggak enak ya kalau pertemuan online begini. Kayaknya nggak bisa pegang, nggak bisa salaman, nggak bisa interaksi dengan baik. Tapi setelah hampir 2 tahun kita jalan ini, bisa menjadi biasa. Malah kita kadang kalau ketemu sudah nggak kepingin salaman dan lain-lain, sudah tahu kita harus jaga ini, jaga jarak dan sebagainya. Kita jadi biasa. Nah dengan begitu nggak masalah sekarang ketemu online begini. Dan ini justru akan memberikan manfaat seperti yang Romo Afan tadi sampaikan. Kadang-kadang kalau ada acara begini saya diundang mungkin agak sulit kalau langsung. Tapi begitu online mudah sekali dan bisa hampir tiap hari juga mengisi. Nah ini sebetulnya membangkitkan, membangun semangat, membangun nilai-nilai kita untuk tetap rajin belajar Dharma, bukan hanya sedikit-sedikit. Nah, kalau sekarang saya sudah punya keyakinan yang kuat, kemudian saya melaksanakan kemoralan, kemudian saya banyak belajar dari berbagai sumber, kemudian saya mempertahankan semangat saya untuk terus melaksanakan Dharma ini, saya terus belajar Dharma ini, maka kemudian kita timbullah kebijaksanaan. Kita muncul kebijaksanaan bahwa iya, kalau saat ini kematian datang, saya siap. Mau berangkat kapan? Sekarang siap. Loh, kan anak-anakmu masih kecil. Anak-anak memang masih kecil, tapi saya sudah siapkan mereka mengenal Dharma. Secara mental, saya sudah siapkan mereka mengenal Dharma. Saya sudah siapkan mereka melaksanakan Dharma secara mental, spiritualnya. Kemudian secara fisik, saya sudah menyiapkan sedikit harta untuk masa depan mereka seandainya saya meninggal. Saya sudah siapkan sedikit tinggalan, warisan untuk keluarga saya, pasangan hidup saya, sehingga ketika kematian saya datang, mereka sudah siap. Nah, ini timbullah kebijaksanaan. Dan kemudian kita juga otomatis menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita agar selalu menjadi baik. Karena kita menjadi sayang sekali kalau ada kesempatan berbuat baik tidak kita gunakan. Kenapa? Karena kita bisa mati sebentar lagi. Ketika melihat matahari tenggelam, belum tentu bisa melihat matahari terbit. Berarti hidup saya tinggal berapa jam ini. Wah, kalau gitu untuk apa saya mengisi pikiran saya dengan kekotoran? Saya membenci si A, membenci si B. Untuk apa saya bergosip-gosip, bibir saya gunakan untuk ngomongin kejelekan orang? Untuk apa? Untuk apa saya berperilaku yang jelek, misalnya menepuk lalat dan menepuk nyamuk dan lain sebagainya? Untuk apa? Karena ketika matahari tadi tenggelam saya sudah lihat, belum tentu besok saya matahari terbit lihat. Padahal ini tinggal berapa jam lagi matahari terbit. Sia-sia kalau hidup saya isi dengan kejahatan. Saya lebih baik mempersiapkan bekal saya, paspor saya, dengan berpikir baik, berbicara baik, dan bertindak yang baik. Sehingga begitu muncul pikiran jahat, sudahlah, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita mau gosipin kejelekan orang, sudahlah, kita diam saja.
Si teman kita ngomong, oh si A jelek-jelek ini. Ah itu kan menurut kamu lah, sudahlah, enggak usah kita ngomongin kejelekan orang. Kalau kamu memang mau memperbaiki kelakuannya dia, ya kamu ngomong langsung lah dengan orangnya. Jangan kita ngomong di belakangnya, yang tentu tidak akan memberikan manfaat. Kita malah menambah karma buruk kita lewat ucapan. Nah dengan cara begitu, akhirnya kita mengisi hidup kita ini setiap saat dengan ucapan yang baik juga. Kemudian perilaku juga begitu. Waduh, untuk apa ya? Sekarang saya kalau melakukan kejahatan, berarti sekarang saya kan harus melakukan perbuatan baik, yaitu wah menolong orang, mungkin orang tua kita sendiri kita tolong. Sekarang kita lalu merenungkan, aduh sudah banyak nih orang tua yang meninggal. Untung ayah saya masih ada, untung ibu saya masih ada, untung kakak saya masih ada, untung pasangan hidup saya masih ada. Sudah ada pasangan hidup yang meninggal, sudah ada orang tua yang meninggal, sudah ada anak yang meninggal. Aduh, mumpung mereka saya masih belum ditinggal orang tua saya, mumpung saya belum ditinggal pasangan hidup saya, mumpung saya belum ditinggal oleh anak-anak saya, aku sekarang mau berbuat yang baik untuk mereka, supaya mereka bahagia dengan kehadiran saya. Kemanapun saya berkumpul dengan mereka, entah itu orang tua saya, entah itu pasangan hidup saya, entah itu keluarga saya, entah itu teman saya, entah itu siapa saja, mereka hendaknya selalu berbahagia ketika bertemu dengan kita. Dan ketika berpisah dengan kita pun mereka tetap merasakan ada kebahagiaan selama berkumpul dengan kita. Jadi kita selalu menimbulkan kebahagiaan untuk lingkungan kita. Kalau sudah bisa begitu, inilah bekal. Karena kematian bisa datang nanti malam. Kita semua melihat matahari tenggelam malam hari ini, nanti malam kita bisa mati. Dan ini kesempatan kita untuk membahagiakan lingkungan kita. Orang tua Anda yang paling dekat, bahagiakan. Dan inilah muncul kebijaksanaan. Bahwa saya harus menyiapkan waktu saya sebaik-baiknya dengan kebajikan semaksimal mungkin. Kalau Anda punya 5 hal ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari, punya keyakinan yang kuat, punya kemoralan yang kuat, kemudian kita selalu bersemangat untuk belajar dan juga mempertahankan semangat untuk jangka panjang sehingga nanti timbul kebijaksanaan bahwa kematian bisa setiap saat dan saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu saya, maka saudara, yang mendapatkan manfaat adalah diri kita. Yang memperoleh kebahagiaan juga diri kita, serta lingkungan kita. Dan ketika kematian datang, kita sudah siap dengan bekal kita. Mendiang Bapak Gui Hianping, sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Demikian pula dengan Ibu Yeni Guyana, sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Tapi dengan bekal kebajikan yang mereka pernah lakukan selama hidupnya, mereka akan berbahagia di kelahiran yang sekarang. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan, hendaknya bisa bersabar, tabah menghadapi perpisahan ini. Memang tidak mudah berpisah dengan orang yang dicinta. Tetapi di dalam masyarakat kita ada tradisi berkabung. Kita boleh berkabung, kita boleh bersedih. Tapi jangan lupa bahwa masih ada keluarga kita yang hidup. Masih ada kita yang punya tugas untuk mengisi hidup kita sendiri dengan kebajikan. Agar membahagiakan mereka yang masih hidup. Bagi yang meninggal kita lakukan pelimpahan jasa seperti kesempatan ini, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan dengan membaca parita, mendengarkan parita, kemudian bermeditasi dan mendengarkan dhamma seperti ini, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, mendiang dimanapun berada, mendiang Bapak Gui Hianping, mendiang Ibu Yeni Guyana, dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Dan kemudian keluarga yang ditinggalkan, semoga memperoleh ketabahan dan kekuatan. Dan kita semua yang mendengarkan acara ini, yang mengikuti acara ini, semoga kita lebih bersemangat untuk mengisi hidup kita, untuk menyambut masa depan kita yang pasti akan tenggelam seperti
bergantung di tali yang rapuh. Kita harus siap semuanya dengan kesadaran yang kuat pada keyakinan hidup yang tidak pasti, kemudian mengembangkan kemoralan, kemudian banyak belajar, rajin bersemangat melaksanakan dharma untuk mencapai kebijaksanaan. Selamat jalan kepada Bapak Hui Hianping dan Ibu Yeni Guyana. Semoga dengan kebajikan kalian berdua, kalian akan memperoleh kelahiran di alam bahagia. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga memperoleh ketabahan dan kesabaran. Kepada kita semua, semoga kita semua dapat memetik manfaatnya untuk memperoleh kualitas batin yang lebih baik lagi. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe, Sata, Bhavantu, Sukhitata.